Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas zip dan unzip file. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkompres folder, kemudian bagaimana cara membuat file zip, kemudian bagaimana cara kita menambahkan sebuah file ke dalam file zip tersebut. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Rekan semuanya, untuk menggunakan modul zip, rekan-rekan semuanya silahkan mengimport terlebih dahulu dengan menggunakan sintak import system IO kemudian compression. Oke, diingat system IO compression. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan button. Oke, kita drag di sini, kemudian kita double klik, kita akan melakukan event pada button satu titik klik. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengkompres sebuah folder. Untuk mengkompres sebuah folder, kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Kita gunakan zip file. Oke, seperti ini. Kemudian create from directory. Kemudian di sini adalah letak directory yang akan dikompres. Kemudian ini adalah tujuan atau destination dari file zip tersebut. Kemudian compression levelnya. Untuk compression level silahkan gunakan compression level. Kemudian ini ada fastest, kemudian no compression, optimal atau value. Kita bisa gunakan yang optimal. Kemudian yang terakhir di sini adalah apakah kita akan memasukkan base directory dari folder tersebut. Ketika kita kasih true, maka base directory-nya akan dimasukkan ke dalam file zip tersebut. Tetapi ketika kita kasih false, maka base directory-nya ini tidak akan dimasukkan. Rekan-rekan semuanya, jika rekan-rekan semuanya mengalami kendala, zip file ini tidak diketahui, maka silahkan rekan-rekan semuanya menambahkan reference terlebih dahulu. Silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian project-nya, kemudian add, kemudian add reference. Di sini ada reference. Kemudian silahkan rekan-rekan semuanya ketik system IO. Oke, system IO. Kemudian pastikan system IO, kemudian compression file system ini silahkan rekan-rekan semuanya centang. Ketika seperti ini, kita coba cek. Ketika kita oke, maka di sini akan error. Jika error, maka silahkan rekan-rekan semuanya seperti cara yang telah kami jelaskan tadi, add, kemudian reference. Kemudian kita ketik system IO, kemudian ini dicentang. Oke, seperti itu. Kemudian kita oke. Maka zip file nanti akan otomatis bisa berfungsi. Oke, seperti itu. Sekarang akan kita coba untuk mengkompres sebuah directory ke dalam zip file. Oke, di sini saya sudah menyiapkan, namanya adalah directory. Oke, di sini ada satu file. Ini langsung saja saya copy. Kemudian ini adalah source-nya. Kemudian akan kita kasih nama apa? Di sini akan saya coba untuk menggunakan nama directory.zip. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba jalankan. Di sini belum ada file bernama directory.zip. Sekarang coba kita cek. Kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada file directory.zip. Kalau kita buka di sini, maka di sini akan ada file yang ada di dalam directory tersebut. Dan rekan-rekan semuanya, tadi saya menjelaskan tentang base directory digunakan atau tidak. Karena saya kasih false, maka di sini base directory-nya tidak ada. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan base directory. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita kasih true. Sekarang coba kita jalankan. Kita klik pada button 1. Oke, sekarang coba kita buka directory.zip. Maka di sini ada base directory yang dimasukkan ke dalam file zip dengan menggunakan sintak pada bagian akhir ini kita set menjadi true. Oke, itulah cara kompres folder. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengunkompres atau mengunzip folder? Oke, untuk mengunzip folder kita bisa menggunakan sintak sebagai berikut. Zip file, kemudian extract to directory. Oke, di sini kita masukkan file zip-nya. File zip-nya ini kita copy. Kemudian di sini kita taruh targetnya. Targetnya semisal akan saya gunakan. Ini saya ganti menjadi hasil ekstrak. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba kita jalankan. Oke, di sini tidak ada folder bernama hasil ekstrak. Coba kita jalankan. Kita klik pada button 1 ini. Kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini sudah ada folder baru bernama hasil ekstrak.
Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Ini adalah cara untuk zip dan unzip sebuah direktori. Sekarang bagaimana jika kita ingin zip file-file tertentu? Jadi tidak semua file yang ada di dalam direktori ini kita masukkan. Oke, sekarang akan kita coba. Pertama-tama kita bikin dulu sebuah file zip. Kita bisa menggunakan sintak zip file, kemudian open. Kemudian di sini kita masukkan file name-nya. Di sini saya akan membuat sebuah file. Ini saya kasih nama dengan tutorial.zip. Oke, kemudian ini kita kasih koma. Di sini adalah modenya. Modenya adalah zip archive mode. Di sini ada create, read, update, atau value. Di sini saya akan mencoba untuk create. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jika ini dieksekusi, maka perintah ini akan membuat sebuah file zip bernama tutorial.zip di dalam pad ini. Oke, sekarang kita coba. Kemudian kita jalankan. Di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini ada tutorial.zip. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan file di dalam tutorial zip ini. Kita gunakan using. Kemudian kita bikin sebuah variabel. Semisal di sini saya kasih nama myzip sama dengan zip file. Kemudian saya kasih open. Kemudian ini kita masukkan nama filenya. Kemudian di sini saya kasih koma. Kemudian di sini modenya adalah zip archive mode. Kemudian ini adalah update. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Di sini digunakan untuk membuat filenya. Kemudian setelah jadi, ini digunakan untuk membuka filenya, tetapi modenya kita ganti menjadi update. Nanti akan kita gunakan untuk memasukkan file-file ke dalam file ini. Oke, untuk memasukkan filenya, kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. myzip, kemudian create entry from file. Oke, jadi di sini kita masukkan file yang akan kita masukkan ke dalam tutorial.zip. Sebagai contoh, saya akan memasukkan file ini, file data.csv. Ini kita copy alamatnya. Oke, kemudian ini kita masukkan di sini. Kemudian kita kasih koma dan di sini adalah nama file yang akan dimasukkan. Semisal di sini saya akan gunakan data hasil copy.csv. Jadi nanti di dalam tutorial.zip ini nanti akan ada file bernama data hasil copy.csv dan ini merupakan hasil copy dari file ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita klik. Oke, di sini ada tutorial.zip. Tetapi terjadi error rekan-rekan semuanya. Kenapa error? Karena di sini keterangannya adalah because it's being used by another process. Jadi file ini sedang diakses oleh pihak lain. Ya, karena kenapa? Kita melakukan open di sini, kemudian kita melakukan open lagi di sini. Jadi kita harus menutupnya agar kita bisa membukanya kembali. Di sini bisa kita gunakan using, kemudian kita kasih nama sembarangan saja. Semisal ini kita kasih x, kemudian sama dengan seperti ini. Kemudian kita gunakan end using. Dengan end using ini maka akan otomatis akan menutup proses dari open ini. Oke, sekarang kita coba kembali. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan. Sekarang kita coba cek kembali rekan-rekan semuanya. Kita jalankan button 1. Oke, di sini sudah sukses untuk menuliskan tutorial.zip. Kemudian kita buka. Di sini sudah ada file bernama data hasil copy. Oke, jadi kita sukses untuk membuat sebuah file zip. Kita juga sudah sukses untuk menambahkan file ke dalam file zip tersebut. Oke, cukup mudah rekan-rekan semuanya bagaimana cara kita menangani file zip di dalam VB.NET. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.